ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom saudaraku, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali dalam doa pagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau berikan kami waktu untuk hidup di pagi hari ini. Kami akan menjalani kehidupan kami satu hari penuh. Biarlah kiranya Tuhan beserta dengan kami. Kami dengarkan firman-Mu penopang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Dengan satu topik renungan ini pagi hari ini adalah menyelamatkan jiwa. Menyelamatkan jiwa. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, saat kita ditebus oleh Tuhan Yesus, Anak Allah, Dia memberikan jaminan kehidupan kekal kepada kita. Kita tidak lagi terbelenggu di dalam
kedagingan dan perbuatan dosa. Dan kita tahu kebenaran itu. Kita tahu firman bahwa Yesus mati di kayu salib menyelamatkan dosa manusia. Nah, hal ini juga yang mau kita saksikan kepada orang lain. Sama seperti yang dikatakan dalam Alkitab, supaya kita hadir dalam kehidupan orang lain dan membuat orang lain itu kehidupannya lebih baik. Itu makna kehadiran kita yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan ketika kita hadir dalam kehidupan seseorang sehingga membuat hidup orang itu rusak, membuat hidup orang itu menjadi pesimis, berpikir negatif karena kita. Dan kita telah membawa orang itu kepada hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mau kita hadir baginya untuk menyelamatkan jiwanya. Karena kita tahu, kita percaya jiwa kita juga akan diselamatkan Tuhan di masa yang akan datang ketika kita sudah selesai dari dunia ini. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kami yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, kehidupan yang kita jalani ini tidak selamanya seperti yang kita harapkan, tidak ada persoalan. Tetapi terkadang dalam kedagingan kita sebagai manusia banyak hal yang membuat kita mungkin jatuh dalam dosa, kelalaian, tidak tahu kembali jalan pulang, tersesat. Nah, ketika kita bertemu dengan orang yang seperti ini kondisinya, maka kita yang tahu kebenaran itu harus membawa dia kepada kebenaran supaya dia hidup. Dalam firman Tuhan dikatakan besi menajamkan besi, orang atau manusia menajamkan sesamanya. Tuhan menginginkan kita membawa orang kepada Tuhan. Kita ini dikatakan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk bangsa pilihan Allah, untuk memberitakan keajaiban-keajaiban Tuhan. Keajaiban yang telah kita terima dari Tuhan harus kita sampaikan kepada orang lain yang mungkin dalam posisi yang saya katakan tadi tersesat. Kita harus menunjukkan jalan kepadanya, dan itulah tugas kita. Dan tidak perlu jauh-jauh, mungkin ada di keluarga dekat kita, suami, istri, suami yang tidak lama, suami yang sudah lama tidak ke gereja. Istri tidak boleh membiarkan. Ajak dia terus, ajak dia terus, ajak dia berdoa sampai dia bosan mendengarkan ajakan ini. Karena kita tahu dengan cara ini bisa menyelamatkan jiwanya. Demikian juga suami kepada istri, dan kedua orang tua kepada anak-anak. Anak-anakmu yang tidak mau ke gereja, tidak mau memasuki persekutuan pemuda atau persekutuan doa yang lainnya, atau mungkin jauh dari Tuhan, ajak dia terus, ajak dia terus. Saya mau katakan, sekalipun kita punya banyak segalanya di dunia ini, tapi kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu tidak ada gunanya. Kehidupan di tengah-tengah dunia ini sangat singkat. Maka dikatakan di ayat 20, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu. Betapa mulianya tindakan kita ketika membawa orang yang tersesat, menunjukkan jalan kepadanya dan membawa dia kepada Tuhan Yesus. Betapa mulianya tindakan ini, karena kita sudah menyelamatkan jiwanya. Bukan saja tubuhnya yang kita selamatkan, jasmaninya, tapi jiwanya juga sudah kita selamatkan, dan membawa jiwanya nanti
bersama dengan kita, menyelamatkan jiwa orang itu dari maut. Dan hal inilah tindakan-tindakan yang menutupi banyak dosa. Karena yang kita lakukan ini adalah tindakan kasih, pengorbanan, ajakan, menyampaikan iman percaya kita kepadanya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tularkan itu kepadanya dan dia juga selamat, jiwanya selamat. Satu jiwa selamat, malaikat di surga bersuka cita. Saudara-saudara, mari selamatkan jiwa, cari jiwa yang tersesat. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin di antara keluarga kita, dekat dengan kita, sahabat, teman. Ketika dia putus asa, hiburkan, kuatkan dia. Ketika dia sakit, doakan dia. Ketika dia tidak mengendalikan diri, doakan dia. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah pemberi jalan yang benar, penunjuk jalan yang benar kepada sesamamu. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita puji Tuhan. Betapa berharganya jiwa, satu jiwa di hadapan Tuhan. Kita puji Tuhan kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu membawa doa-doa kami dalam doa syafaat ini. Sebelum kami beranjak melangkah ke tempat pekerjaan kami atau kami yang tinggal di rumah, kami mohon Tuhanlah yang menjaga kami, melindungi kami dalam perjalanan kami satu hari ini. Ya Bapa, kami doakan untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Tuhanlah yang menjaga mereka, berkati mereka dalam pekerjaan. Kami doakan juga untuk jemaat-Mu yang melakukan bisnisnya hari ini, bisnis apapun itu yang berkenan kepadamu, berkatilah ya Bapa di surga.
Kami doakan untuk jemaat-Mu yang berdagang, ketika mereka membuka tokonya dan berdagang, banyak lagi untungan yang mereka dapatkan di siang hari ini. Ketika mereka bekerja di kantoran, berkatilah mereka, jadi berkatlah mereka di kantor tempat mereka bekerja. Ya Bapa di surga, dalam profesi apapun yang mereka geluti, sebagai dokter, TNI, Polri, guru, apapun itu ya Bapa di surga, berkatilah pekerjaan mereka, dan bila mereka menjadi berkat bagi banyak orang, mencerahkan kehidupan banyak orang, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa melalui pekerjaan mereka. Ya Bapa, kami doakan untuk setiap anak yang masih kecil, balita, dan juga anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhanlah menjaga mereka ya Bapa. Jauhkan mereka dari segala penyakit, jauhkan mereka dari segala pencobaan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang kuliah, yang ada di Jakarta ini dan juga di luar Jakarta. Tuhanlah melindungi mereka. Bila anak-anak kami belajar dengan baik, tidak jatuh ke dalam pencobaan dan tidak berbuat jahat, tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu di tempat mereka. Biarlah Tuhan perkuliahan mereka berjalan dengan baik, tepat waktunya nanti selesai. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, berikan mereka pekerjaan. Yang mencari jodoh, berikan mereka jodoh yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, dengarkan doa kami. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk usinda, orang tua kami ini, dalam kehidupan masa tua mereka, supaya terus mengalami kebahagiaan dan sukacita. Sehatlah badan mereka Tuhan, buat kuat. Kami doakan untuk keturunannya, keluarganya, anak, menantu, cucu, supaya terus mengasihi orang tua kami ini dan tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih sayang tetap mereka dapatkan dari anak-anaknya. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk orang tua kami, Pak Lesbiker Baksa Nabi Tupulu, yang kurang sehat saat ini, masih dirawat di rumah sakit. Tuhanlah yang menyembuhkannya. Tuhanlah yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa untuk mengangkat segala penyakitnya. Kami doakan juga untuk anak-Mu, Ibu Novi, yang juga hari ini akan mengadakan operasi dari bagian tubuhnya. Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Ulurkan tangan-Mu, memberikan keberhasilan dalam proses operasi ini. Kami doakan para dokter yang menanganinya supaya dalam konsentrasi yang baik dan juga dalam pemikiran yang baik, sehingga jauh dari kesalahan. Kami percaya operasi ini akan berjalan dengan lancar atas pertolongan-Mu. Ya Bapa di surga, kami doakan untuk gereja-Mu, jemaat-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu seluruhnya dimanapun berada saat ini. Jaga, lindungilah mereka Bapa di surga. Kami doakan untuk tetangga lingkungan gereja kami, supaya Tuhan juga memberikan berkat bagi mereka sehingga tercukupi kebutuhan mereka. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami. Ya Bapa, berkatilah bangsa ini yang baru saja merayakan hari kemerdekaan yang ke-79. Makin jayalah negara kami semenjak perpindahan ibu kota nanti Kalimantan yang disebut dengan IKN. Biar semakin baik manajemen negara kami, kepemimpinan negara kami ini. Semua masyarakat tersentuh dalam pembangunan, dalam setiap aspek pembangunan apapun ya Bapa di surga. Kami doakan untuk Gereja Metodis Indonesia, GMI yang kami cintai ini, Wilayah 1, Wilayah 2 dan juga Kota Pengembangan. Berkati ketiga bisop yang Tuhan percayakan memimpin gereja ini. Berkati para des, para pendeta, guru Injil, supaya mereka dapat melayani, memimpin jemaat-Mu, menggembalakan jemaat-Mu dengan tulus hati, tanpa membeda-bedakan. Kami doakan untuk aktivis gereja, para speaker. Kami doakan untuk para majelis, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina pemuda. Tuhanlah yang juga memberikan hikmat bijaksana kepada mereka untuk dapat mengajari anak-anak kami sekolah minggu dan juga menyampaikan firman Tuhan, para speaker. Tuhan, kami serahkan para pelayan aktivis gereja di tempat ini, supaya mereka dengan tekun melayani Tuhan dengan tulus hati. Kami berdoa bagi rencana ulang tahun gereja GMI Jakarta Pusat ke-60 tahun. Panitia sudah terbentuk dan akan bekerja. Bila dengan kebersamaan, kesehatan, kami dapat
mengerjakan ini semua, sehingga ulang tahun gereja dapat dilaksanakan dengan baik dan seluruh jemaat bersuka cita merayakan ulang tahun ke-60 GMI Jakarta Pusat ini. Banyak hal yang sudah dilalui dan itu patut kami syukuri kepada Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Ya Bapa, kami doakan untuk rencana untuk perayaan Natal juga Tuhan memberkati. Persiapan-persiapan yang akan dilakukan untuk Natal tahun baru, Tuhan juga campur tangan di dalamnya. Inilah doa kami ya Bapa di surga. Kami percaya banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan dengarkan doa kami dan jawablah seturut dengan waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami dan juga memberkati kami sekalian. Ya Bapa, inilah doa kami. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pedang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai, melindungi kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat memulai aktivitas dan tetap melangkah di jalannya Tuhan. Tuhan Yesus berganti. Shalom.